warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggisa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada tumbuhan tingkat tinggi terdiri dari xilem dan floem. Pada xilem meliputi trakea dan trakeida, serta unsur-unsur lainnya seperti serabut dan parenkim xilem. Pada xilem, khususnya trakea dan trakeida, memiliki fungsi yaitu mengangkut mineral dan air dari akar sampai ke daun. Sedangkan pada floem memiliki fungsi mengangkut zat hasil fotosintesis dari daun ke bagian organ lainnya seperti batang, akar, dan umbi. Floem juga terdiri dari bulu tapisan, sel pengiring, dan parenkim floem. Pertama, saya akan menjelaskan terkait xilem. Xilem merupakan suatu jaringan pengangkut yang kompleks, terdiri dari beberapa bagian dan memiliki fungsi sebagai jaringan penguat. Unsur-unsur xilem terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, unsur trakeal. Unsur trakeal mempunyai tugas dalam pengangkutan air dan zat terlarut di dalamnya. Dengan sel-sel memanjang, tidak mengandung protoplas, dan memiliki macam-macam noktan. Nah, unsur trakeal mempunyai dua macam. Yang pertama, trakea dan trakeida. Trakea atau pembuluh kayu terdiri dari deretan sel yang memanjang dengan ujung yang berlubang dan bersambung pada ujung dan pangkalnya. Sedangkan trakeida merupakan sel yang panjang dan ujung-ujung yang noktan pada dua ujung trakeida yang saling menimpa. Yang kedua, serat xilem. Serat xilem merupakan sel panjang dengan dinding sekunder. Dibagi menjadi dua serat pada tumbuhan, yaitu serat sekunder dan serat libriform. Pada serat libriform, ukurannya lebih panjang dan dinding selnya lebih tebal dibandingkan dengan serat sekunder. Nah, pada serat libriform mempunyai noktan yang sederhana, sedangkan pada serat sekunder mempunyai noktan terlindung. Nah, yang ketiga, parenkim xilem. Parenkim xilem tersusun dari sel-sel yang masih hidup. Ada dua xilem, yaitu xilem primer dan xilem sekunder. Pada xilem sekunder ditemukan dua parenkim, yaitu parenkim kayu dan parenkim jari-jari empulur. Materi yang kedua yaitu floem. Floem merupakan jaringan pengangkut yang memiliki fungsi mengangkut dan mendistribusikan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tumbuhan lainnya. Floem juga tersusun dari berbagai macam sel-sel yang bersifat hidup dan mati. Unsur-unsur pada floem terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, unsur tapis. Unsur tapis memiliki daerah tapis di dindingnya dan inti hilang di protoplas. Daerah tapis juga bisa diartikan sebagai daerah noktan. Yang kedua yaitu sel pengiring. Sel ini berhubungan erat dengan pembuluh tapis. Sel pengiring merupakan urutan dan deretan yang menyerupai sel parenkim dengan sel yang bersifat hidup. Sel parenkim berperan dalam keluar masuknya zat-zat makanan melalui pembuluh tapis. Yang ketiga yaitu sel albumin. Sel albumin merupakan sel jari-jari empulur dan sel-sel parenkim pembuluh tapis yang mengandung banyak zat putih telur dan terletak dekat dengan sel-sel tapis pada tumbuhan Gymnospermae. Yang keempat yaitu serat-serat floem. Floem dibagi menjadi dua, yaitu floem primer dan floem sekunder. Pada floem primer, letak serat terdapat di bagian luar yang awalnya berkelopak dan membentuk suatu klaster dalam perkembangan menjadi homogen. Sedangkan pada sekunder, letak serat mengikuti berbagai macam pola.
Yang kelima yaitu parenkim flume. Parenkim flume merupakan jaringan parenkim yang terletak di bagian bulu tapis. Parenkim flume merupakan zat hidup yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan zat-zat tepung, lemak, dan organik lainnya. Materi yang ketiga yaitu tipe-tipe pengangkut. Tipe-tipe pengangkut dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, tipe kolateral. Yang kedua, tipe konsentris. Yang ketiga, tipe radikal. Saya jelaskan ketiga tipenya. Yang pertama, tipe kolateral. Tipe kolateral terbagi lagi menjadi 3, yaitu kolateral terbuka, yang kedua kolateral tertutup, dan yang ketiga bikolateral. Pengangkut tipe ini bisa didefinisikan sebagai berkas pengangkut yang memiliki kondisi di mana silem dan fluem terletak berdampingan. Yang kedua yaitu tipe konsentris. Pada tipe konsentris terbagi menjadi konsentris apikibral dan konsentris impifasal. Berkas pengangkut tipe konsentris merupakan berkas pengangkut dengan kondisi silem dikelilingi oleh flume ataupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu tipe radikal. Berkas pengangkut tipe radikal merupakan berkas pengangkut dengan kondisi letak silem dan fluem bergantian menurut dengan jari-jari lingkaran. Sekian penjelasan materi dari saya terkait materi jaringan pengangkut. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Jangan lupa to like, comment, and subscribe. Bye-bye.